ingin beli ya, misalnya kira-kira mau dilepas dan di harga berapa kira-kira nih Om? Kalau untuk saat ini burung saya ini yang kemarin juara dua namanya Candil. Oke, Ini halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Jumpa lagi di channel saya Yoko Kanari. Oke sahabat, spesial ya di video kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu peternak ya, senior kita sahabat. Nah, kita masih belajar, ini salah satu pemain sudah lama, kurang lebih dia bermain di kenari merah lokal kurang lebih hampir 15 tahun lebih sahabat. Wow. Ini menurut saya sudah luar biasa sekali ya. Nanti saya akan bincang-bincang dengan beliau, dan kemarin dia habis mengikuti event ya, event namanya Dangelem ya. Dia mendapatkan juara dua. Nanti kita lihat materinya seperti apa sahabat. Langsung aja kita bincang-bincang dengan beliau langsung. Oke. Ini dia sahabat. Perkenalkan, namanya siapa nih Om? nama saya aslinya mah Kasiman. Lahir dari Jawa, Kebumen. Kalau nama FB Den Kasiman. Oke, berarti ini sama ya, satu provinsi sama saya, juga dari Kebumen juga sahabat. Sama-sama orang Jawa Tengah Om ya. Jawa Tengah. Oke Om, ini kemarin saya dengar-dengar Om Den Kasiman ini habis mendapatkan juara dua katanya Om ya. Kebetulan di event Denglem kemarin saya membawa Merlok polos satu juara dua ini. Alhamdulillah masih ada keberuntungan. Oke. Perasaannya gimana Om? Ini kan jarang sekali ya orang bisa mendapatkan juara dua ataupun satu dan tiga ya. Ini perasaannya seperti apa Om bisa mendapatkan juara dua ini Om? Kalau di event itu sebenarnya tujuan kita bukan untuk menyabet juara ya. Kita tujuannya silaturahmi. Silaturahmi menyatukan para peternak kenari red varian. Ya ngopi-ngopi lah intinya. Cuman kalau kita mendapatkan juara naik panggung itu ada rasa tersendiri, bangga tersendiri itu ada rasa pasti. Semua orang pasti pingin lah mendapat juara atau naik podium itu pasti itu. Itu sahabat yang perlu kita ketahui ya, bahwa kita mengikuti suatu event, jadi jangan terlalu ambisi untuk mendapatkan yang namanya juara satu, dua atau berapa ya. Intinya kita tujuan pertama adalah silaturahmi supaya kita dapat banyak sahabatnya atau dapat saudaranya lah, intinya seperti itu sahabat. Terus mengenai umur Om, coba Om, ini umur burung kira-kira berapa bulan Om umurnya ini? Kalau umur ini paling baru 7 bulan. Ya burung masih berjaka sih, belum pernah saya kawinkan. Masih muda lah intinya masih muda. Masih muda ya Om ya. Eh, Kurang lebih ini umur-umur berapa yang cukup untuk event ini Om? Barangkali kan di luar sana ya yang baru pemula seperti saya Om, masih belajar ini, bisa di umur berapa bulan yang bagusnya atau pasnya nih Om? Kalau untuk event itu intinya ya burung udah full mutasi itu bagus buat event itu. Jadi dari event itu kan ada penilaian performa itu, performa kerapian ya. Kalau di red line itu kan kontes warna. Yang pertama ya kita nilai itu warna dulu. Kerapian bulu dan warna ya kayak gitu Om ya. Ya, karena di red line itu jantan betina itu bisa buat event. Banyak juga yang betina kita bawa ke event karena di event red one itu kita hanya kontes warna bukan kontes suara, beda sama ocean itu. Jadi seperti itu sahabat, jadi nanti kita harus digarisbawahi ya, untuk kenari merah lokal adalah dari pertama dari warna, terus dari kerapian bulu, jadi itu harus nomor satu ya, harus benar-benar kita perhatikan sahabat. Kalau untuk perawatannya sendiri seperti apa nih Om? Kira-kira yang bagusnya nih Om? Kalau perawatan itu samalah kayak yang lainnya juga, sama kenari-kenari lainnya juga mungkin. Ya kita penyemburan rutin kalau bisa itu minimal ya setengah jam atau 1 jam. Mandi pagi, sore bisa dimandiin tipis-tipis itu. Kalau pakan itu ya pakan biasa, telur kalau seminggu 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa. Yang jangan lupa itu yang utama itu sawi hijau, Sosin ya Om ya, sosin, sosin. sosin, Seperti sawi sosin. hijau. Seperti Nah, ini sahabat. ini kalau mau memelihara red varian itu wajib
sawi hijau kayak gini. Banyak sekali sahabat nih, Mas Den Kasiman hampir, berapa kilo nih stoknya? Kalau saya masih 5 kilo sekali beli itu paling buat 3 hari lah. Jadi kalau sawi itu bukan meningkatkan warna ya. Itu kalau sawi itu sebenarnya untuk menstabilkan warna. Kalau burung kualitasnya nggak bagus juga, kalau kita kasih sawi 1 hari 2 kilo atau 10 kilo itu tetap nggak bisa mendongkrak kualitas warna juga. Ya intinya red band itu ya wajib sawi hijau itu aja. Sawi hijau wajib, terus yang pertama juga cari dari trahnya, gennya juga yang bagus ya Om ya. Kalau Merlot atau red variant lainnya itu ya kebanyakan dari trah atau gen bagus itu. Dari trahnya, dari indukannya sahabat. Nah, nanti kita topping dengan sayur hijau yang namanya sosin ya nanti ya. Selain ini materinya ada apa aja nih? Total ada berapa ekor nih Om? Semuanya nih Om, karena saya lihat ini banyak sekali di belakang saya sahabat, ini puluhan ekor dan warnanya sangat-sangat menggoda ya. Apalagi kalau seperti saya pemula, kalau melihat warna kayak gini langsung jatuh cinta sahabat. Ada berapa ekor kira-kira nih Om? Kalau burung sih nggak pernah dihitung ya, cuman ya sedikit banyak juga sih. Kalau nggak tahu berapa jumlahnya ya banyak. Enggak. Intinya ya keluar masuk sih, karena saya di samping ternak saya juga kadang jadi pengepul. Maksudnya kalau saya lagi butuh ada pesanan dari luar, stok diri kandang saya nggak ada, saya ngambil ke peternak-peternak lainnya, ke temen. Oke, jadi ini salah satu pengepul ya untuk di daerah Bandung sahabat. Pokoknya nanti kalau mau nyari materi, nggak usah lah untuk harga, bersahabat lah. Yang penting harga itu patokan nomor satu adalah dari kualitas ya sahabat. Jadi ada harga ya ada kualitas. Pokoknya kalau misalnya ada harga mahal jangan berpikiran seperti apa ya, karena itu harga mahal juga kualitasnya juga bagus seperti itu sahabat. Bukan begitu ya Om ya? Kurang lebih Om ya. Iya, karena Merlot itu rupa-rupa, harganya juga beda-beda. Jadi di Merlot itu, di Merlot nggak ada patokan harga dan nggak ada harga pasarannya berapa, nggak ada. Yang jelas kalau di Merlot itu saya jual sekisaran 400 ke atas. Itu kadang kalau keluar kota 500 ke atas malah. 400 500 ke atas itu di kelas PAUD Om ya. Di kelas PAUD umur 2 bulan itu. Bulan kurang lebih ya kisaran ya 500 lah seperti itu sahabat, untuk 400 500 ya. Pukul rata 500 saja harganya. Ini pertanyaan saya yang saya simpen-simpen dari tadi nih Om. Untuk juara 2 ini kira-kira mau kalau ada yang menawar ya, biasanya kalau juara 1 2 kan banyak yang pengen beli ya, misalnya kira-kira mau dilepas dan di harga berapa kira-kira nih Om? Kalau untuk saat ini burung saya ini yang kemarin juara 2 namanya Candil. Ini belum ada kepikiran untuk dijual lagi karena masih sayang dan kemungkinan juga mau diternakin gitu. Kalau untuk penawaran sih, kalau kemarin-kemarin ada yang masuk, cuman ya itu sama saya nggak dijual. Kalau misalnya dijual juga mungkin kalau di harga 8.000 udah kejual ini. Oh berarti ini saya ambil keputusan, berarti udah ada yang nawar 8.000 dan nggak dijual Om. Sahabat-sahabat maksudnya 8.000 nolnya banyak ini sahabat. Aduh ngeri banget ya kalau saya dengar nih. Harus pikir-pikir kalau saya beli harga 8.000 nih sahabat. Untuk ringnya sendiri, ring Mas Den Kasiman ini ringnya apa namanya nih Om? Kebetulan ring saya Dekal 80 Bandung, dan ini burung si Candil bukan ring saya sendiri. Jadi jangan fanatik ke ring saya. Kalau ring orang, ring siapa aja ya sama aja sih. Kalau bagus ya bagus aja. Walaupun los ring juga, kalau burungnya bagus tetap bagus aja gitu. Oke sahabat, jadi saya nilai ya Mas Den Kasiman ini sangat bijaksana ya, karena dia berani jujur ya, karena dia bukan ringnya sendiri, dia berani memberitahu ya. Kadang-kadang kan ya adalah sebagian yang mungkin menutupi biasanya Om ya, tapi ini sangat luar biasa menurut saya nih. Apalagi ya, kira-kira ada yang mau ditambahin nggak nih Om, khususnya buat peternak ya, ke nari merah lokal yang baru belajar, biar tambah semangat ternaknya. Pokoknya
bermotivasi lah, intinya seperti itu Om. Intinya ya kalau mau memelihara red varian itu satu harus hobi dulu dan diasari dengan hobi. Intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan harus didasari dengan hobi. Masalah hasil itu nomor 2. Oke sahabat, berarti pertama harus hobi ya, intinya seperti itu. Kita harus bisa menyayangi burung kita sahabat. Oke, ini ada pesawat tempur lagi lewat, jadi agak sedikit berisik. Oke. Apalagi yang mau saya tanyakan ya. Oke Om, nanti mungkin saya mau inden satu anakan, kira-kira bisa Om untuk kalau misalnya nggak dilepas mau diternak, saya mau pesen anakannya, bisa Om ya kira-kira? Kasih Om ya. Kalau untuk inden insya Allah saya kasih, nanti saya catat di buku pembukuan. Cuman kalau untuk anakan candil ini ya, yang juara 2 ini ada harga beda. Karena apa? Karena ya ini udah anakan, bisa dibilang anakan juara 2 Prestasi lah ya. prestasi. Saya bandrol anakannya di sekitaran 7,5 sampai 1.000. 7,5 sampai 1.000 sahabat ya. Mungkin nanti kalau buat di saya mungkin yang nggak nyampe segitu lah, potong 50%. Oke Om, berarti ini materinya banyak ya di belakang. Pokoknya nanti kalau sahabat-sahabat yang mau cari materi langsung hubungi, nanti nomor WA-nya saya tulis di kolom deskripsi. Nanti saya juga akan bagikan ya Facebooknya di nanti di kolom deskripsi. Facebooknya namanya Mas Den Kasiman. Nanti sahabat bisa inbox langsung, bertanya-tanya langsung ke WA-nya beliau biar lebih enak lah ya. Yang penting kita tetap semangat untuk ternaknya. Apalagi ya, mungkin itu aja dulu Om ya. Nanti kita lain waktu bisa sambung lagi ya. Boleh Om main lagi Om ya? Boleh, dengan senang hati. Kalau mau main ke sini main aja. Jadi buat teman-teman yang pengen main ke kandang Den Kasiman, jangan ragu atau sungkan, main aja, kita ngopi-ngopi, sharing-sharing. Jadi kalau main itu bukan harus beli. Main bukan harus beli ya. Kita intinya silaturahmi itu nomor 1. Oke, jadi intinya seperti itu, ditunggu kedatangnya sahabat, barang ada yang mau main, gratis kopi 1 gelas, bahkan 5 gelas gratis. Oke lah, itu dulu sahabat. Nanti saya akan liput lagi seperti apa kondisi kandangnya Mas Den Kasiman dengan ring DK80. Ayo tak simak video Yoko Kanari ke depannya biar cuy ya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya saya lebih semangat bikin kontennya ya. Oke Om, kiranya itu dulu lah. Lain kali kita sambung lagi. Makasih banyak waktunya sudah mengganggu ini siang-siang ya. Oke sahabat, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Semangat.